Musa bertemu dengan As-Samiri. Samiri Bapak Ibu pernah dengar riwayatnya Bapak Ibu? Samiri adalah salah seorang yang selamat juga seperti Nabi Musa ketika Fir'aun membuat satu kebijakan semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Kita sudah tahu semua di dalam sejarah Musa selamat. Ternyata tidak cuma Musa, ada bayi lain yang juga selamat, namanya Samiri. Nama aslinya sama, Musa bin Dhofar. Kalau Nabi Musa bin Imran. Cuma ceritanya berbeda. Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, dimasukkan dalam peti atas ilham yang Allah berikan kepada ibunya, Yukabar namanya, dan dipelihara oleh Asia istri Fir'aun hingga hidup di istana. Sedangkan Samiri ditinggal begitu saja oleh orang tuanya di hutan. Tetapi karena belas kasih Allah menyelamatkannya, diasuh, dipelihara oleh malaikat Jibril. Ini kisah Samiri. Sayangnya Bapak Ibu, Samiri menjadi orang yang pendiam, dan teman satu-satunya adalah berkumpul dengan orang-orang musyrik yang pekerjaannya menyembah anak sapi, anak kerbau, anak banteng, dan sejenisnya. Itu perbuatan amalan Samiri ketika kecil hingga remaja dan dewasa. Menjadi kebiasaannya karena berkumpul dengan orang-orang musyrik menyembah sapi, menjadikan sapi sebagai Tuhannya. Karena ketika kecil dipelihara oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril bagi Samiri tidak asing lagi. Sudah hafal bahwa itu malaikat Jibril, sudah biasa. Betul kali pulau panjenengan belum kenal tuh ya? Belum kenal. Maka ketika peristiwa menyeberangi Lautan Merah dikejar oleh Fir'aun, Samiri itu di belakangnya Musa. Musa tidak nengok ke belakang, saking sibuknya. Jadi Samiri termasuk umatnya Nabi Musa juga. Musa membawa rombongan 120.000, saking sibuknya dikejar-kejar Fir'aun, dan selalu berkomunikasi dengan malaikat Jibril yang menggunakan baju putih, kuda putih. Samiri di belakangnya. Samiri heran, kenapa kalau Musa bilang begini, malaikat Jibril ikut, dan sebaliknya malaikat Jibril bilang begini, Musa ikut. Jadi ini Samiri udah apa? Udah tahu malaikat Jibril, tapi Musa nggak tahu, karena Musa juga tidak melihat ke belakang. Dan setiap langkah pijakannya kudanya malaikat Jibril, Samiri mengambil pasirnya, dimasukkan ke dalam plastik. Dulu sudah ada kresek, Bu, nggak cuma sekarang. Kalau sekarang data kresek kebangetan. Kalau di kemarin pasti ditawarin, plastik enggak, data ditawarin. Maksud tuku untuk sekilo orang plastik, data ditawarin. Nah, pasir-pasir yang dikumpul oleh Samiri ini pada saatnya dikeluarkan di satu wilayah. Jadi lepas dari Bal'am bin Ba'urah, masih di wilayah Ardutin, ketika Musa melanjutkan perjalanan bersama para rombongannya, sampailah pada satu daerah yang penduduknya banyak menyembah anak sapi. Samiri dalam hatinya, wah ini kesempatan. Sudah lama sampun nunggu saat yang tepat untuk membuat sapi menjadi idolaku, Tuhanku, seperti dulu ketika aku kecil. Pada saatnya tiba Bapak Ibu, tanggal 1 Dzulqa'dah, Nabi Musa mendapatkan perintah Allah untuk menerima papan Taurat. Dan Allah berjanji di dalam surat Al-A'raf ayat 140,
Maka dibuka nih, mudah-mudahan tidak salah. Allah berjanji akan memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah 30 malam. Jadi bulan Dzulqa'dah Bapak Ibu jumlah harinya 30. Pasti Allah sendiri yang mengatakan. Maka harusnya Pak, harusnya Bu, Idul Adha sama enggak beda mestinya. Mestinya. Kalau Idul Fitri mungkin beda. Ada hisab, ada ru'yah. Idul Adha harusnya sama. Karena Allah sendiri mengatakan bulan Dzulqa'dah 30 hari, enggak mungkin 29. Jadi harusnya sama itu. Maka mulai 1 Dzulqa'dah Nabi Musa berpuasa. Ini bukan syariat, tapi Musa merasa tidak enak akan bertemu dengan Allah, maka Musa berpuasa atas inisiatif sendiri selama 30 hari selama bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Yang benar sebenarnya Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, tapi nggak apa-apa lah, sudah terlanjur, tidak begitu penting ya. 30 malam selesai, waktu yang Allah janjikan, Musa harusnya sudah turun dari lembah Bukit Tur Sinai. Tetapi Musa belum turun. Samili tampil bicara kepada umatnya Musa, wahai umatnya Musa, wahai Bani Israel, Nabi yang engkau hormati, Nabi yang mulia yang Allah janjikan 30 hari sekarang belum turun. Padahal Musa sudah pesan kepada kakaknya, sinten Pak? Harun, yang mendapat kredibilisi dari Musa, minta kepada Allah untuk juga diangkat menjadi nabi. Karena ini jangan semoga jadi nabi kan apa? Minta dijadikan nabi, jadi Nabi Harun. Musa pesan kepada Harun, perbaiki umatku, jangan sampai tidak mentauhidkan Allah. Musa sendiri juga setelah Dzulqa'dah selesai akan membatalkan puasanya, tapi sama Allah, ya Musa jangan batalkan dulu. Kata Allah tambah 10 hari, maka tambah 10 hari sehingga menjadi 40 hari. Itulah puasanya Nabi Musa tanpa berbuka. Waktuan kita umat yang paling enak Bapak Ibu, ada buka ada sahur. Musa tanpa berbuka. Visinya memang kuat itu. Hendak berbuka itu Musa, tapi ditegur oleh Allah. Sampai Musa mengatakan, ya Allah, aku malu karena mulutku bau. Kata Allah, bau mulutmu lebih mulia daripada minyak kasturi di sisi Allah. Tapi kalau di antara kita ya jelas bau. Maka 40 hari selesai, Musa mendapatkan papan Taurat, turun dari lembah Tur Sinai, menjumpai lagi umatnya, ternyata sedang beramai-ramai menyembah anak sapi. Di 30 hari waktu yang dijanjikan Musa belum turun, dimanfaatkan oleh Samiri. Samiri mengumpulkan emas, perak, berlian yang dibawa oleh umatnya. Jadi dulu waktu melintasi lautan merah itu kan umatnya mengeluh, betapa berat bebannya aku bawa. Itu bawa emas Pak, emasnya Fir'aun, peraknya Fir'aun. Jadi mulai kalau bawa itu, kalau kita kan nggak sempat lagi. Gempa, tsunami, ayo tinggal, tapi motor ditinggal apa? Dicoba hilang. Israel tidak mau Bu. Israel itu maju kalau bawa. Tapi dibuat masa Fir'aun juga itu. Sampai Musa mengatakan itu bukan hakmu, itu milik Fir'aun. Walaupun orang jahat tidak boleh mengambil seperti itu. Itu umatnya membawa emas, membawa perak barang. Nah, ketika ditinggal Musa ke Bukit Tur Sinai, emas peraknya dikumpulkan oleh Samiri, dijadikan sapi, dibakar. Begitu meleleh, pasir yang Samiri kumpulkan ketika mengikuti Musa di kota Merah, bekas pijakannya kuda dan malaikat Jibril ditaburkan
maka jadilah sapi yang ada suaranya. Nah, perlu saya contohkan nih suaranya nih. Nah, ketika itu Musa turun. Ada apa ini? Marah Musa itu. Orang yang pertama kali dipegang siapa Bapak Ibu? Harun. Ditangkap dulu oleh Musa. Dan ngapunten kasar Bapak Ibu. Jenggotnya ditarik, kepalanya ditarik. Kenapa Harun? Kata Harun, ya putra ibuku. Harun itu orang yang lembut. Mau mengatakan Musa saja nggak mau bilangnya, wahai putra ibuku. Halus banget itu. Jadi Harun itu disukai oleh Bani Israel karena orangnya halus. Nah Musa kan kasar, ketika itu. Harun yang disalahkan. Aku sudah memberitahu, sudah menyampaikan, mengingatkan, tapi mereka tidak mau. Lalu siapa ini? Samiri, panggil Samiri, disidang oleh Nabi Musa. Apa kata Samiri? Ya Musa, kalau bahasa kita, bukankah engkau sudah memberikan beban kepadaku dan sekarang sudah lepas bebannya, bukan urusanmu, sekarang menjadi anak sapi atas inisiatifku sendiri. Nah, Musa marah, lalu menghukum Samiri. Bapak Ibu kalian cerita Mahabharata betul? Yang dihukum oleh Krishna, Sinta juga Aswatama, itu kan tidak mati, diberikan penyakit kulit, korek, membusuk, sehingga orang tidak ada yang mendekatinya. Ketika Aswatama setiap mendekati orang, orang mesti pergi. Hingga Aswatama selalu mohon segera kematian, tapi nggak mati-mati. Saya jadi curiga, jangan-jangan itu juga mengambil kisah dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak membunuh Samiri, tapi mengusirnya. Dan Allah menutupnya dengan penyakit kulit juga. Setiap orang yang menyentuh kulitnya terasa terbakar. Itulah Samiri. Samiri Bapak Ibu yang sekarang diangkat menjadi tokoh negara-negara Yahudi Israel. Dan sekarang menjadi simbol satu negara adikuasa. Negara apa? Amerika yang terkenal dengan nama negara Paman Sam. Dari kata Samiri. Kelakuannya ya kayak Samiri itu. Jadi itulah Bapak Ibu. Kalau orang mengatakan Samiri Dajjal, secara Lughah Arabiyah bukan. Tapi lisanul Arabiyah, Samiri Dajjal, Dajjalnya Amerika. Menipu ya, yang sangat diagungkan sehingga diberi nama Paman Sam, negaranya Amerika. Itu dari kata Samiri, itu Amerika. Jadi setiap negara, setiap wilayah, setiap waktu ada Dajjal. Sedangkan Dajjal yang sebenarnya yang Allah tuliskan di dalam kitab tidak seperti itu, lebih ganas lagi. Jadi kalau ditanya Samiri Dajjal, ya Dajjal ketika itu di zaman Nabi Musa. Sekarang menjadi idolanya Amerika, sehingga menjadi nama Paman Sam dari kata Samiri. Persoalan belum selesai Bapak Ibu. Samiri sudah pergi, tetapi Musa terlanjur menerima kitab Allah yang di dalam kitabnya ini ada perintah bertobat. Dan taubatnya ketika itu cara bertobatnya harus saling membunuh. Coba Bapak Ibu, ini kitab Taurat mengajarkan caranya bertobat saling membunuh. Untuk Bapak Ibu panjenengan bukan umatnya kita Taurat, taubatnya kita gampang banget. Hanya membaca istighfar, astagfirullah, wis rampung, gugur dosa kecil. Sekali istighfar mampu menghapuskan dosa setinggi langit pertama, cukup dengan astagfirullah, rampung. Tapi kalau dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Istighfar tetap astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
lebih banyak, ditambah dengan sholat taubat, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mengganti dengan kebaikan, mengembalikan kepada orang yang disalahi, tapi tidak saling membunuh. Kita telah mengajarkan cara bertobat yang harus saling membunuh. Maka Musa memerintahkan kepada 70.000 orang yang musyrik, yang munafik ya. Jadi umatnya Nabi Musa kan terpecah menjadi 3 gara-gara Samiri. Yang 70.000 benar-benar sesat, jadi kafir, jadi musyrik, tinggal 50.000 ya. Terpecah 2. Yang satu tetap yakin iman kepada Allah, kepada Musa, yang separuhnya lagi ragu-ragu, meluraya asbab berbaiklah. Nah yang 70.000 ini yang mendapat hukuman dari Musa harus saling membunuh. Pakai apa ya Musa? Terserah, pakai pisau, apa berarti, atau pedang, atau kayu. Itu yang mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana kalau tidak mau? Sama akan dibunuh oleh Musa. Karena Musa Bapak Ibu pernah menghukum umatnya yang sesat juga itu dengan mengangkat bukit dan menjatuhkan kepada umat semuanya mati. Dengan Krishna mungkin, Krishna kecil yang mampu mengangkat bukit Firdavan itu. Musa, saya curiga jangan cerita itu juga diambil dari kisah Nabi Musa juga, yang mampu mengangkat bukit dijatuhkan kepada umat yang sesat. Sama-sama mati. Cuma kalau saling membunuh, bertobat, matinya mati syahid. Tapi kalau nggak tobat, dijatuhi bukit oleh Musa, mati sakit, pilih yang mana? Akhirnya bertobat dengan saling membunuh. Maka umatnya Musa berkurang 70.000 meninggal. Tapi syahid, tinggal 50.000 yang masih hidup. Nah Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, layaknya manusia capek nih, kesel, istirahat. Maka di malam hari Musa bersama kakaknya Nabi Harun curhat, ngobrol-ngobrol, rukun lagi. Siangnya padu, malam rukun. Dan naik ke bukit Tursina, tidur bersama. Maksudnya jejer, tidur bersama. Musa bilang, ya Harun, engkau tidurlah. Harun, tidak ya Musa, kamu juga harus tidur, temani aku. Turun jejer kamu ngobrol. Dia tahu yang dengar keterangan ngobrol. Musa pura-pura tidur. Ya turun nih, ya Allah, diam-diam nggak moncong itu. Ketika terbangun Bapak Ibu, ternyata Nabi Harun sudah meninggal. Dan anehnya jasadnya juga tidak ada. Maka ketika Musa turun, disambut oleh umatnya yang dibawa, Musa disalahkan. Mana Harun? Apa engkau membunuhnya? Marah itu umatnya itu. Karena umatnya itu lebih senang dengan Nabi Harun yang halus, lembut, nggak suka dengan Musa yang kasar itu. Jadi Musa dituduh membunuh kakaknya Nabi Harun. Tapi atas pertolongan Allah, Allah tunjukkan jasadnya dan bagaimana cara meninggalnya. Umatnya akhirnya paham bahwa Allah memang sudah mengambil saat ajalnya Nabi Harun, sehingga umatnya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah sekarang giliran Nabi Musa. Allah kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki dan mengabarkan kepada Musa, ya Musa, saat ajalmu tiba. Musa marah kan? Dan malaikat itu ditempatkan sampai kedua matanya lepas. Kita lucu nih cerita lagi. Malaikat ditempatkan matanya lucu. Tapi ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi walaupun lucu aneh tapi sahih. Malaikat ditempatkan nanti matanya lepas. Nah, ini kalau kita punya kekuatan kayak malaikat kayak Nabi Musa, mereka mati. Nah, malaikat Israel itu kampleng semua mati-mati. Kembali kepada Allah, ya Allah, Musa tidak berkehendak untuk meninggal
Musa baru tahu kalau itu malaikat Israel yang siap menjemput Musa karena sudah saatnya ajal yang tiba. Nah, Bapak Ibu, akhirnya sampai di sini akhir kehidupan dari Nabi yang mulia yang masuk dalam kelompok ulul azmi, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan banyak memberikan pelajaran kepada kita, terutama tentang kesabaran, mampu menahan emosi dan sebagainya. Jadi intinya Bapak Ibu, kejadian ini diterimanya kitab Taurat oleh Nabi Musa lewat perjalanan panjang mulai tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Di puasa Nabi Musa 40 hari. Kita bukan umatnya Nabi Musa, maka tidak disyariatkan berpuasa 40 hari. Cukup 9 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sudah hari yang ke-6 kurang 3 lagi. Ahad, Senin, Selasa. Besok Ahad ya. Nanti Senin puasa Tarwiyah tanggal 8, 9 puasa Arafah. Tapi kalau lengkap sejak hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya sebelum sholat Id masih berpuasa. Jangan sarapan dulu. Ini bedanya dengan Idul Fitri. Maka sholat Idul Adha biasanya lebih awal daripada Idul Fitri. Biar segera berbuka. Nah, setelah sholat Idul Adha baru berbuka. Dan pulangnya disunahkan lewat jalan yang lain dari berangkatnya. Sunahnya begitu. Di koyok napak tilas ngaten Bapak Ibu ya. Itu bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Banyak peristiwa yang terjadi menjelang sepanjang Idul Adha. Di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah banyak peristiwa. Maka 2 bulan ini merupakan 2 dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Nanti dibuka surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. Allah mengatakan, dari 12 bulan yang aku ciptakan, ada 4 bulan yang Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Di luar bulan Syawal dan bulan Ramadan. Syawal, Ramadan jelas mulia. Di luar itu ada 4 lagi yang mulia. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 melompat bulan Rajab. Ini 4 yang dimuliakan. Nah Bapak Ibu, ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Saya menyampaikan yang kelima ya. Yang pertama ada peristiwa yang sangat hebat, yaitu penyerangan Bani Quraidah. Yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy yang dikenal dengan nama pernikahan langit, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Wah, kalau jenengan praktek di sini geger temannya. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Tapi Zainab binti Jahsy bangga. Dari sekian istri Nabi, hanya aku yang pernikahannya luar biasa. Itu bangganya Zainab binti Jahsy. Saya ini harus itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, haji wada. Yang kelima, Musa menerima kitab Taurat, juga terjadi di bulan Dzulqa'dah melintas bulan Zulhijjah. Mengatakan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد